apakah pengerahan armada perang Eropa akan memberi dampak atau impact pada Amerika Serikat dan Iran yang saat ini saling kunci di Selat Hormuz. Sementara Iran tengah bersiap jika Amerika memutuskan memilih peperangan sebagai jawaban kebuntuan negosiasi damai. Saya akan berdiskusi dengan para narasumber. Ada pengamat Timur Tengah dari Asia Middle East Center Pizarro Ghazali dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Malam Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Mas Anton, kalau judulnya adalah semangatnya untuk kemanusiaan membuka lagi Selat Hormuz, makanya Eropa udah mulai nyicil tuh merapat kapal-kapalnya ke sana. Terang nggak tuh barang yang memang jelas tujuannya buat kemanusiaan atau malah ada hal lain di situ? Ya, jelas kita jangan sampai tertipu ya dengan label misi kemanusiaan atau defensif, karena memang ada konteks geopolitik yang kompleks di situ. Satu, itu memang misi dari yang disepakati ya oleh 40 negara yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, inisiasi oleh Inggris dan Prancis. Dan terakhir misalnya ada Australia yang juga berencana mengirimkan kapal perangnya ke situ. Itu satu. Tapi kedua, kenapa saya bilang itu kompleks? Karena dari awal itu antara Inggris dan Prancis itu sudah beda pendapat. Kalau Inggris itu lebih strict ya, dia pengen coba memaksa bahwa harus lewat lintas gitu ya. Kalau diserang akan membalas gitu. Jadi memaksa. Sementara kalau misalnya Prancis, Presiden Macron misalnya dia memilih untuk lebih diplomatis. Dia bilang bahwa misi ini juga akan tetap dikoordinasikan dengan Iran gitu. Itu jadi dari awal itu sudah ada keretakan gitu. Itu ketiga, tentu kita harus lihat ini sebenarnya berapa banyak lapisan ketika kita bilang kompleks tadi. Yang pertama jelas ini adalah cerita bagaimana Iran dan negara-negara di belahan benua yang lain punya concern terkait kepentingan ekonomi. Mereka tahu ada beban ekonomi yang sangat besar, tekanan ekonomi yang sangat besar akibat penutupan Selat Hormuz. Jadi mau tidak mau harus ada inisiatif, dan inisiatif inilah yang kemudian dipikirkan. Walaupun kata mereka timingnya adalah setelah perang ini berakhir. Pertanyaannya kapan perangnya berakhir? Itu kan juga jadi pertanyaan. Itu satu. Lalu kedua, saya melihatnya juga ini ada ruang yang ingin dimainkan oleh Eropa gitu ya, terutama Eropa adalah ketika posisi Amerika Serikat dinilai melemah. Jadi Eropa ingin maju gitu. Jadi ketika posisi Amerika melemah dalam konteks ini gitu kan, dari awalnya kan sebenarnya Amerika meminta untuk NATO berkontribusi, terus NATO tidak ingin berkontribusi anggota NATO yang lain. Terus ketika ruangnya ada posisi Amerika melemah, mereka ingin maju kemudian. Ini yang kemudian mereka ingin mencoba mengambil posisi, mengambil keuntungan ketika posisi Amerika melemah. Bahasanya ini lagi nekan Amerika nih Eropa sekarang. Justru mereka mencuri kesempatan. Gitu. Saya melihatnya mencuri kesempatan ketika ada posisi Amerika yang dianggap melemah, mereka langsung naik ke depan. Loh, kami bisa loh tanpa kamu, kami bisa loh ngambil posisimu gitu. Walaupun yang ketiga yang bagi saya ini menjadi pelik. Karena apa? Kita akan bicara tentang paradoks dan batasnya. Di mana batas misi kemanusiaan dan defensif? Ini yang pertanyaannya. Saya juga tadi, kita sebelum offer kan nanya, ini nanti apakah memancing perang atau tidak? Saya pikir nanti mau di mana dulu kapal perangnya? Gitu. Apa yang akan dilakukan kapal perangnya? Apakah dia ikut mendukung misalnya double blokade atau kemudian main memaksa untuk nyebrang? Oke, kalau soal efek itu kita akan coba bahas di sesi yang lain. Cuman kalau melihat konteksnya sekarang, kalau semangat kemanusiaan itu berarti menurut Anda masih belum terang, masih abu-abu kalau mau dibahasakan kemanusiaan, begitu? Iya, ini kita jangankan kemanusiaan, ngomong tentang defensif. Defensif kalau Anda main melintas saja, sementara Iran sudah bilang bahwa semua yang lintas harus berkoordinasi sama saya, itu kan namanya Anda memprovokasi. Nah, itu kan kita bicara tentang apa makna dari defensif dan misi kemanusiaan gitu. Anda bicara dulu, misalnya ngomong tentang pengamanan jalur pelayaran itu kan dulu pernah dilakukan pakai misi PBB. Itu tuh udah clear gitu, udah pernah. Nah, ini pakai misi apa Anda? Anda cuma kesepakatan dengan lebih dari 40 negara misalnya, apakah itu sudah cukup mandat itu? Kan ini cuma negara-negara yang berkepentingan untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka gitu. Jadi basisnya apa? Kalau misalnya kita bicara tentang lembaga multilateral kan basisnya adalah PBB. Itu yang kemudian ketika kita bicara tentang misi kemanusiaan lalu juga ngomong tentang defensif, ini blur, maknanya ini nggak jelas gitu. Jadi defensif ketika Anda diserang tapi upaya Anda itu bisa potensi untuk memprovokasi gitu. Ketika sebuah negara bilang inilah kedaulatannya terus Anda main memaksa lintas, nah itu Anda bisa bilang memprovokasi. Di mana makna defensifnya? Itu yang bagi saya, apakah ini akan bisa jadi kan memicu eskalasi? Kenapa? Karena Iran kan sudah warning, kalau ada yang lewat saya tembak lagi loh. Nah, ditambah lagi Mas Pizarro, ini pernyataan terakhir yang disampaikan Ismail Bagai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Intervensi apapun di Selat Hormuz atau Teluk Persia akan membawa komplikasi lebih lanjut. Itu justru akan memperburuk kenaikan harga. Kenaikan harga ini konteksnya harga minyak dunia. So, maka kemudian secara
prinsip untuk kapal masuk ke dalam Selat Hormuz, apalagi ini Eropa lagi nyicil menuju ke sana, sah atau enggak tuh kalau gitu? Iya, kalau kita lihat memang ada upaya Eropa yang melihat nih ada bentuk kebuntuan ya dari negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dan juga kebuntuan dari dibukanya Selat Hormuz ya. Maka kemudian Eropa sebenarnya ini kan sudah lama ya dirancang oleh Prancis dan Inggris untuk kemudian masuk ke sana. Walaupun pakai namanya misi humanity, ini khawatir mengulangi kegagalan hal yang serupa dilakukan oleh Donald Trump dengan nama Project Freedom. Trump juga mengatakan ini katanya misi kemanusiaan, itu melakukan evakuasi. Tetapi problemnya Mas Tifal, selama itu tidak dilakukan koordinasi dengan Iran, menurut saya ini akan sangat rentan untuk kemudian melakukan eskalasi lebih besar. Kalau kita lihat tipe kapal yang dikirim dari Inggris ini menarik. Ini misalkan ya, HMS Dragon. Ini kapal sebenarnya kalau kita bisa lihat, dia kapal yang misinya itu misi pengawalan, misi perlindungan gitu. Dia tugasnya untuk mengawal kapal-kapal nanti yang kemudian ingin diselamatkan di Selat Hormuz untuk kemudian dilindungi dari serangan yang dilakukan oleh Iran. Kemudian kalau Prancis beda lagi tuh. Dia misalnya tadi ngirim Charles de Gaulle ya. Charles de Gaulle ini lebih kepada kapal, ini raksasa lautnya Prancis gitu ya. Ini kapal induk bertenaga nuklir milik Prancis yang dia bisa melakukan operasi panjang tanpa mengisi bahan bakar, dan dia bisa menampung 40 kapal armada tempur atau untuk misi perang itu. Jadi kelihatannya ada dua pendekatan Eropa. Satu, dia ingin melakukan evakuasi kepada Selat Hormuz, tetapi juga ini ada efek deterrence-nya. Ini juga pesan dari Eropa bahwa kemudian ketika mengirim armada laut Prancis tadi yang sifatnya lebih kepada markas terapungnya Prancis, ini juga pesan bahwa kemudian Eropa ingin melakukan upaya tawar-menawar ya kepada Iran ya. Kalau ini buntu, bukan tidak mungkin akan terjadi eskalasi. Walaupun itu mungkin masih sempit terjadi gitu. Tapi problematika Mas Tifal, jangan lupa ini hubungan Iran dengan Eropa itu tidak baik-baik saja. Bahkan ketika terjadinya konflik ini kita mengetahui IRGC itu statusnya teroris sama Uni Eropa gitu. Kemudian Iran itu juga diberikan banyak sanksi oleh Inggris ya. Ini yang membuat kemudian, makanya tadi Ismail Barge, kemudian Kementerian Luar Negeri IRGC, Kemenlunya Iran itu merespon dengan tidak baik upaya yang dilakukan oleh Perancis dan oleh Inggris gitu. Dan wajar Iran dalam tanda kutip meradang seperti itu meresponnya, begitu? Betul, kayak gitu. Dan ini kan kalau kita lihat kan, Iran kan sebenarnya dalam posisi sekarang udah terjepit dia di mana-mana, di blokade dan segala macamnya. Dan apalagi kemudian naiknya Mujtaba Khomeini yang pulih ke dalam tampuk kekuasaan Iran, saya khawatir kemudian Iran memang menyiapkan berbagai opsi, walaupun ada opsi terakhir misalkan sifatnya terjadi pertempuran di antara mereka. Karena tadi kan pertama dia udah menyiapkan armada nyamuk ya. Kemudian dia juga udah declare bahwa dia masih memiliki kemampuan rudal, kemampuan misail, dan kemudian yang terakhir misalkan dia memberikan syarat-syarat yang sangat berat. Itu kan yang syarat yang dilakukan Iran kepada Amerika Serikat itu prasyarat loh, prakondisi untuk masuk pada negosiasi. Artinya bukan tidak mungkin ini malah memperkeruh suasana gitu yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat dan Eropa. Dan jangan lupa ini kita khawatirkan juga eskalasi itu bisa terjadi karena Hormuz itu sempit gitu. Dia cuma 33 km ya, ininya ya, lebarnya gitu. Ada kapal Iran, ada kapal Eropa, ada kapal Amerika Serikat. Sedikit gesekan aja itu khawatir kemudian akhirnya menciptakan eskalasi yang lebih baru. Oke, soal bakal melebar kita akan bahas itu di sesi berikutnya. Cuman kalau melihat efektivitasnya juga nih Mas Anton, seandainya niat itu benar baik nih, kita coba husnuzon aja lah dulu. Kalau kemudian niatnya baik untuk membuka Selat Hormuz karena tekanan ekonominya udah sedalam ini, efektif nggak kira-kira? Iran bilang, kami itu nggak pernah menutup, kami itu nggak pernah mengganggu. Yang mengganggu itu justru Amerika. Kami justru berjanji untuk mengamankan. Dari awal track record kami itu tidak pernah ada yang mengganggu. Problemnya kan, gitu, kapal tidak ada yang tidak melintas itu bukan karena kami menutup, tapi karena kapal memang tidak ada yang berani melintas. Kok toh kami gitu, kami boleh melintas, kapal itu boleh melintas sepanjang berkoordinasi gitu. Koordinasi itu kan tentu macam-macam gitu ya. Jadi itu klaimnya dari Iran. Problemnya adalah kalau misalnya ngomong tentang efektif atau tidak efektif, ini sebenarnya misinya apa dulu? Apakah mereka tidak mau membayar? Satu, apakah mereka kemudian tidak mau mengakui adanya perubahan tata kelola di Hormuz, atau seperti apa? Atau yang niatnya adalah ingin memperkeruh. Tuh, kami kan yang selama ini mau apa tadi yang dibilang oleh Pizarro gitu ya, Mas Pizarro, bahwa ya kami kan sudah menerapkan Anda sanksi bla bla bla, kenapa kami harus bekerja sama gitu. Jadi egonya yang akan dimunculkan, apa dulu niatnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bicara tentang tadi, apakah efektif atau tidak efektif? Coba saja Amerika saja yang sudah punya peralatan lengkap, kapal perangnya, kapal induknya ada 3, mereka nggak berani untuk memancing untuk melintas. Gitu. Jadi walaupun misalnya tadi kalau misal Mas Pizarro bilangnya adalah kapal nyamuk ini karena dia kapalnya kecil-kecil, swarm attack itu sangat mengganggu dan itu efektif
untuk perang asimetris kayak hari ini. Gitu. Itulah kenapa Amerika sangat berhitung kenapa mereka misalnya melakukan double blokade itu di Laut Arab dan sampai Samudra Hindia. Mereka tidak berani untuk melakukan. Kenapa? Karena tahu bagaimana walaupun misalnya Presiden Trump sudah berkali-kali bilang bahwa mereka sudah berhasil menghancurkan kemampuan angkatan laut, tapi mereka tetap nggak berani. Artinya apa? Ini Iran tuh nggak main-main. Kemarin mereka menguji saja serangan yang dilakukan kepada 3 kapal perusak Amerika Serikat itu sudah clear. Gitu. Mereka masih punya kemampuan untuk itu. Jadi dengan kata lain, kalau ini cuma seperti ini, Amerika itu kemarin tuh 3 loh kapal induknya. Ini sekarang kapal induknya cuma 1. Destroyer ada yang lain-lain, ada frigate. Itu cuma nggak seberapa dengan Amerika Serikat yang punya kemampuan itu saja harus berhitung lama. Gitu. Oke. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara tentang efektivitas, apakah operasi ini bisa efektif atau tidak, saya tidak yakin. Justru bisa jadi itu kemudian akan melebarkan konflik ini sendiri. Itu yang penting untuk hati-hati. Karena apa? Karena memang nanti timing itu akan menjadi penting. Timingnya itu kapan akan kita bilang mereka akan melakukan operasi defensif? Apakah misalnya ketika setelah perang atau seperti apa? Kalau misalnya kita bicara setelah perang, itu kan nanti akan kita bicara lagi. Emang siapa yang akan menguasai ini? Siapa? Apakah memang vacuum of power ketika kita bicara tentang Selat Hormuz? Apakah misalnya Iran kalah atau Amerika ikut campur tangan atau memang seperti apa? Ini kan nanti akan menjadi pelik. Even itu mereka bilang bahwa ini operasinya adalah setelah perang. Setelah perang itu juga nanti kita harus berhitung kekuatan mana yang lebih unggul dalam perang ini. Oke. Apakah misalnya perdamaian itu nanti bisa tercipta kemudian itu diakui bahwa Selat Hormuz akan diserahkan kepada Iran dan juga negara-negara Teluk lainnya, artinya mau tidak mau itu kan tetap harus berkoordinasi. Nanti jadi balik lagi kalau pertanyaan apakah efektif atau tidak efektif, saya tidak yakin itu kemudian bisa berjalan hari ini. Kenapa? Amerika Serikat yang jelas armadanya jauh lebih besar daripada mereka, itu saja berhitung ulang. Mereka harus cermat sekali. Mereka ketika memancing 3 kapal perusak itu nggak berani mendekat sekali loh. Gitu. Itu provokasi cuma seperti itu. Lantas kemudian ya kemampuan yang hari ini jadi kan Amerika Serikat itu kan memang tidak ada kapal untuk penyapuran jauh yang kemarin yang turun ini. Penyapuran jauh ini yang sekarang di Jerman. Problemnya adalah penyapuran jauh aja tidak cukup. Kenapa? Karena itu kan nanti ada butuh diver dan lain-lain gitu. Nah, itu juga pasti akan sibuk itu menghadapi serangan perahu-perahu kecil itu, kapal-kapal cepat kecil itu udah jelas Amerika saja sudah bisa fed up gitu ketika mereka diserang dengan itu. Apalagi ini yang armadanya masih terhitung gitu. Jadi saya sanksi gitu ya. Baik. Sekuat apa walaupun mereka misalnya nanti akan ada pesawat tempurnya dan lain-lain, saya masih agak sanksi dengan itu. Seberapa kuat kemudian koalisi 40 negara ini ingin mengirimkan angkatan bersenjatanya. Kenapa? Karena potensi untuk melebarkan konflik itu menjadi besar. Oke, maka pelebaran konflik itu kita harus khawatir sejauh mana Mas Pizarro kalau kemudian Anda katakan Iran dan Eropa ini riwayat ceritanya lagi ya nggak baik-baik aja sebetulnya kalau mereka tetap ngotot untuk merapat ke Selat Hormuz dan Iran tidak senang karena itu masih di teritorinya mereka, maka ada kemungkinan untuk serangan balik dalam ukuran sampai mana? Kita bahas itu nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Masih melanjutkan diskusi dengan para narasumber. Mas Pizarro, kalau melihat catatan historis dari hubungan antara Iran dan Eropa ini ternyata tidak baik-baik saja, tapi kemudian Eropa anggaplah nanti suatu saat dengan nyicil itu tetap ngotot untuk merapat ke Selat Hormuz, sementara itu masih dari teritori Iran, Selat Hormuznya, Iran bakal membalas dalam bentuk atau eskalasi yang seberapa besar kalau begitu? Iya, menurut saya Mas Tifal ya ada 3 skenario ya bagaimana Iran akan merespon upaya pengepungan militer yang dilakukan oleh Eropa. Pertama mungkin serangan skala rendah ya, itu sifatnya lebih kepada peringatan, sifatnya kemudian mulai melakukan gangguan-gangguan kepada kapal-kapal dari Eropa. Itu yang paling standar, paling selemah-lemahnya imannya Iran gitu ya. Tetapi juga bisa itu skalanya skala sedang tuh Mas Tifal ya. Ada gesekan, ada jamming, kemudian ada bentrokan yang walaupun mungkin belum skalanya besar ya, tetapi itu kalau tidak terkelola dengan baik, itu eskalasinya bisa sangat besar. Jangan lupa Mas Tifal, Iran itu udah pernah mengatakan, kalau kami terus diblokade, terus diancam, apalagi sampai agresi militer dilakukan multinasional, dia akan mengerahkan proksi-proksinya. Seperti itu. Itu ada di Yaman, ada Houthi, ada Hizbullah, nanti di Irak juga ada itu Population Mobilization Forces gitu. Yang ini kemudian kalau ini terjadi, itu tadi perangnya akhirnya eskalasinya menjadi sangat kuat di wilayah kawasan gitu. Karena kan tadi 40 kapal nih ya, 40 negara, ada 40 negara, belum lagi Amerika terus melakukan blokade, Iran bisa saja kemudian mengaktifkan kembali sel-sel dari proksi-proksi dia. Dan yang kita khawatirkan sel-sel itu beroperasi bukan hanya di Hormuz, tapi di Babul Mandeb.
ya di Laut Merah yang di situ juga arus perdagangan kepada Eropa juga ada di situ. Bukan tidak mungkin kemudian Houthi itu melakukan manuver untuk melakukan serangan juga kepada kapal-kapal Eropa, melakukan upaya untuk memblokade Babul Mandeb yang itu hanya akan melahirkan eskalasi atau dampak ekonomi yang sangat besar. Menurut saya pendekatan Eropa itu bisa diadopsi pada tahun 2015. Toh kan udah pernah ada contohnya tuh negara-negara Eropa terlibat ya Prancis, Jerman di dalam JCPOA yang kemudian akhirnya ada kesepakatan win-win solution gitu. Menurut saya pendekatan yang lebih sifatnya kepada diplomatik, negosiasi itu lebih ampuh sebenarnya untuk membawa Iran menyelesaikan masalah di Strait Hormuz ketimbang kemudian upaya invasi ataupun agresi militer seperti itu. Karena kalau dia terus ditekan, kalau kita lihat ya sekarang aja blokade Amerika Serikat, naval blokade, serangan itu nggak buat gentarnya Iran itu. Malah masyarakat itu bersatu, malah mengatakan jangan kemudian masuk ke perundingan Islamabad deh, kita perang aja tuh sama Amerika Serikat gitu. Artinya di internal mereka ada benih-benih, ada kemudian potensi-potensi untuk membuat perang ini eskalasi menjadi besar dan mereka kalau bilang itu kan siap. Kan pilihannya mereka tuh ya mau gimana lagi. Kami kan kalau kita lihat ya polugri Iran itu dari dulu kami lebih baik miskin, lebih baik menderita ketimbang tunduk kepada setan besar. Amerika itu kan dianggap setan besar tuh kalau kita lihat narasi-narasi dari Iran gitu. Artinya mereka memang sangat ideologis gitu ya, sangat solid ya. Kemudian walaupun memang punya dampak ekonomi, tetapi harga diri dan kedaulatan Iran itu lebih di atas segalanya lah seperti itu. Makanya emang betul ya tadi seperti kata Pak Anton ya, bahwa Macron misalnya itu memang sangat hati-hati dia untuk kemudian ketika melakukan pengiriman kapal-kapal ini takut kemudian membuat sensitivitas Iran itu naik gitu. Makanya kan dia pakai bahasa yang mengatakan bagaimanapun upaya untuk mengerahkan kapal-kapal Eropa kepada wilayah Strait Hormuz itu harus dilakukan dengan koordinasi kepada Iran seperti itu. Karena gini, Iran itu sekarang terbukti ini Mas Tifal, dia semakin ditekan itu malah semakin ideologis gitu. Iya. Sekarang dia bikin otoritas baru tuh, otoritas di wilayah Persia. Itu kan dulu nggak ada. Seperti itu. Sekarang dia bikin kayak gitu. Kemudian dia juga sekarang menetapkan concession fee. Itu juga dilakukan. Makanya ada beberapa kapal-kapal itu yang lolos ya sekarang di wilayah Strait Hormuz itu kan tidak lepas dari kemudian bagaimana aturan baru sekarang dikontrol ketat oleh Iran dan kapal-kapal yang lain harus tunduk terhadap kesepakatan Iran. Nah, itu artinya upaya melakukan serangan kepada Iran itu tidak kemudian membuat Iran itu melemah, malah semakin radikal dia saya lihat. Tapi terbaru dia bahkan mengancam, kami bisa juga loh membuat uranium sejengkal lagi menjadi 90% gitu ya. Karena kan ada juga diskursus misalkan di Amerika Serikat, apakah mungkin kita juga bisa melakukan serangan skala besar, serangan invasi darat atau bahkan nuklir kepada Iran gitu. Nah, ini kayak kasus perang Iran sama Irak gitu. Iran itu kan dulu hanya negara teokratis itu, lebih kuat teokratisnya ketimbang militernya. Tapi karena perang melawan Irak didukung oleh Amerika Serikat, didukung oleh Eropa, dia malah kemudian meningkatkan kemampuan alutsistanya, kemampuan militernya. Dia malah menjadi sangat hawkish seperti itu ya. Akhirnya kan nanti bergeser dari dia sekedar sebuah negara teokrasi sekarang menjadi negara militer. Apalagi sekarang Mujtaba Khomeini sudah pulih ya, dan dia kan belajar dari zaman ayahnya di mana Ali Khamenei itu lebih banyak negosiasi, lebih banyak diplomatis yang tidak menguntungkan Iran. Itu kan jadi pelajaran bagi dia hingga kemudian sekarang malah dia memperkuat armada IRGC-nya, armada navalnya, armada militer dan lain sebagainya. Jadi saya lihat pendekatan yang sifatnya militer sejauh ini kalau kita Mas Tifal itu ternyata tidak membuat Iran itu tunduk gitu. Malah Iran itu menjadi lebih garis keras, menjadi lebih keras dalam pertarungan ini. Mas Anton, kalau buat Anda AS yang ikut memblokade Selat Hormuz ini bakal reaktif nggak kira-kira? Ini Amerika Serikat lagi pusing nih bernegosiasi dengan Xi Jinping. Dengan Xi Jinping itu, Iya, dari Xi Jinping karena tarik menarik. Jelas kita juga akan masih menunggu apakah misalnya pertemuan di Beijing ini akan menghasilkan sesuatu gitu ya, terobosan ketika kita bicara tentang perang Iran Amerika Serikat. Gitu. Ini kan yang selalu ditunggu. Semoga gitu ya pertemuan di Beijing menghasilkan sesuatu sehingga terjadi deeskalasi. Tapi ada tapinya. Tapi ketika misalnya inisiatif ini dilakukan bisa saja kemudian ikut mengacaukan gitu ada mengacaukan gitu jadi mengacaukan apa mengacaukan hasil yang sudah ingin diciptakan oleh Amerika Serikat dan Cina. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mengurai ini tekanan ekonominya seperti apa, ini tidak baik dan lain-lain gitu ya. Sehingga mereka ingin mencari bagaimana titik komprominya. Tapi bagi saya ketika ini kemudian dipaksakan tadi justru akan membuat masalahnya jadi semakin kompleks yang harapannya dia bisa jadi deeskalasi, malah nanti bisa potensi terjadi eskalasi kembali gitu. Ini yang sebenarnya kita khawatirkan gitu. Kenapa? Karena jelas misalnya Iran itu sudah mengancam gitu. Kami pokoknya tidak akan mengizinkan sesuatu gitu. Mereka yang melintas itu tanpa berkoordinasi dengan kami. Itu titik. Dan Iran itu sudah bilang akan melakukan tembak akan merusak dan menghancurkan gitu. Dan itu sudah dilakukan kan. Mereka sudah ngasih contoh bagaimana kemudian mereka misalnya menembaki 3 kapal
perangnya milik Amerika Serikat. Oke. Gitu. Jadi Iran itu lagi tidak dalam posisi menggertak. Iran hari ini posisinya adalah menegaskan posisinya. Jadi ini standpoint saya. Anda pilihannya adalah Anda menghormati atau kemudian saya akan bereaksi balik. Gitu, Oke. gitu. Jadi Iran sudah melakukan itu. Jadi kemudian kalau misalnya blokade, ya itu kan sebenarnya di itu apa namanya dikunci Baik. oleh Iran. Iran pengen kalau misalnya tidak diganggu, kalau misalnya blokade diakhiri. Tapi kan problemnya ketika blokade selesai, kemudian ada yang ingin memaksa melintas, ini kan menjadi problem sendiri. Oke, Mas. Saya mencoba memahami kenapa kemudian Uni Eropa misalnya itu karena mereka punya operasi keamanan di Selat Bab el Mandeb gitu. Itu yang dipimpin oleh Yunani. Mereka melihat bahwa mereka itu mampu untuk melakukan itu walaupun itu bisa berlaku sampai sekarang. Tapi Oke. kan problemnya adalah yang mereka lawan itu Houthi, bukan Iran. Itu Oke. yang harus dipahamin gitu. Itu Mas- yang bagi saya, Mas. Oke, Mas Pizarro, singkat saja. Kalau kemudian begitu, Eropa harusnya wait and see saja nunggu agar AS dan Iran ini selesai dengan urusannya masing-masing? Iya, menurut saya itu jalan yang lebih rasional dan realistis ya dilakukan oleh Eropa. Karena khawatirnya juga ketika kapal-kapal Eropa itu malah mengepung Strait Hormuz, saya tuh khawatir malah ada operasi false flag itu, Mas Tival ya, Oke. dari Amerika Serikat gitu ya. Itu seolah-olah itu dilakukan oleh Eropa, padahal itu dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kemudian memperkeruh air yang sudah keruh ini seperti itu. Jadi ini yang seharusnya dihindari oleh Eropa, alih-alih melakukan agresi, lebih baik mencari upaya win-win solution ya. Apalagi masalahnya Iran itu juga tidak percaya sama Eropa, dia disanksi, dia diberikan aset-aset yang ditahan, bagaimana dia kemudian mau menerima upaya kemanusiaan quote unquote yang dilakukan oleh Eropa untuk melakukan Strait Hormuz yang ada yang tadi disebut oleh Pak Anton yang terjadi malah kemudian Iran itu melakukan serangan balik kepada mereka. Oke, Mas Pizarro, Mas Anton, terima kasih banyak yang sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Malam, Mas.